Baik, saya mulai nggih karena jam sudah menunjukkan pukul 1 lebih 10 menit. Selamat siang, saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir di acara bersemi seri survei rumah tangga edisi kedua. Yang terhormat Ibu Eni Sulistianingrum selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Yang terhormat Mbak Anna Triana selaku pembicara atau moderat atau tutor. Nanti kita akan melaksanakan tutor dan juga peserta yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Putu Aryawi Gita. Saya merupakan asisten akademik di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan saya berperan sebagai moderator di acara bersemi pada siang hari ini. Sebagai informasi, jadi bersemi atau belajar bersama Departemen Ilmu Ekonomi itu merupakan acara seminar atau kajian rutin yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Jadi ada berbagai macam seri dari acara bersemi. Kita sudah melaksanakan seri ekonomika eksperimen, kita juga sedang melaksanakan seri belajar matematika dan sekarang kita akan belajar tentang survei rumah tangga. Jadi bersemi seri survei rumah tangga itu terdiri dari 3 rangkaian acara atau 3 seri. Seri pertama kita sudah membahas tentang introduction into survei rumah tangga. Lalu sekarang kita akan belajar tentang teknis penggunaan survey solutions. Jadi kalau teman-teman peserta lihat di websitenya, Survey Solutions itu merupakan salah satu aplikasi yang dirancang untuk membuat kuesioner atau mendesain sebuah kuesioner dan terdapat banyak sekali organisasi-organisasi baik nasional ataupun internasional yang sudah menggunakan Survey Solutions. Termasuk diantaranya adalah Badan Pusat Statistik. Nah, pada siang hari ini kita akan kedatangan pembicara, seorang peneliti dan metodologis dari Badan Pusat Statistik. Saya perkenalkan Mbak Anna Triana Valentina. Jadi beliau juga berperan sebagai pengisi acara atau pembicara di acara bersemi yang sebelumnya yang kita adakan minggu lalu dan kita akan belajar lagi bersama Mbak Anna pada siang hari ini. Jadi beliau sudah belajar di berbagai macam tempat. Jadi beliau sudah belajar di STIS, di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Beliau juga mengambil program sarjana di Universitas Indonesia, mengambil program studi manajemen, dan melanjutkan program masternya di Universitas Indonesia, mengambil economics, lalu mengambil program S2 juga di Jepang, di Hiroshima University, mengambil Master of Science, dan terakhir menyelesaikan program doktoralnya di Australian National University. Beliau juga sangat terlibat aktif di dalam publikasi dan kajian, terutama publikasi berbentuk buku di Badan Pusat Statistik. Nah, untuk acara pada siang hari ini itu berbeda dengan acara yang sebelumnya, formatnya ada perbedaan. Karena berhubung kita akan belajar tentang teknis pengenalan software, jadi teman-teman peserta bersemi itu boleh bertanya di tengah-tengah tutorial. Jadi misalkan kalau ada yang kurang jelas itu bisa langsung bertanya baik melalui via chat atau melalui mikrofon. Nanti dan terakhir juga ada sesi kesimpulan mungkin dari saya sebelum penutup, itu teman-teman juga masih bisa bertanya di sana. Mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Baik, kepada Mbak Ana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Di Arya. Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua? Sehat kah? Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih atas kesempatannya untuk webinar yang kedua kali ini. Kita akan membahas penggunaan survei solution. Kaitannya dalam pelaksanaan survei. Sebentar, mohon izin share screen ya. Sudah ya, sudah tahu. Jadi, untuk siang ini, materi yang akan disampaikan adalah pertama,
pengenalan tentang survei solution, penjelasan umum tentang sistem di dalam survei solution, kemudian kita akan mengenal desainer, beberapa peran yang ada dalam survei solution, kemudian kita akan mencoba membuat kuesioner dengan desainer, ya nanti sambil pengenalan saja. Kemudian nanti akan ada fitur enablement dan validation, kemudian special question, validasi dan C sharp. Ada juga fitur-fitur intermediate terkait membuat kuesioner, dan terakhir adalah manajemen survei dengan survei solution. Materi di sini sebenarnya ini cukup banyak gitu ya. Juga untuk materi-materi yang sifatnya lebih advance itu nanti bisa teman-teman mencoba sendiri gitu. Ada banyak literatur yang bisa dijadikan rujukan. Nah, kita mulai dengan pengenalan dengan survei solution. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan di Arya, survei solutions adalah software gratis yang telah dikembangkan oleh World Bank. Nah, dengan survei solution ini kita mampu si peneliti dapat menangkap berbagai jenis data dan memungkinkan peneliti melakukan kontrol kualitas data sehingga data yang diperoleh kualitasnya lebih baik. Penggunaan survei solution ini untuk moda-moda pengumpulan data seperti KEPI dengan tablet atau dengan smartphone atau dengan komputer, kemudian dengan KEWI melalui web link, kemudian dengan KETI itu bisa dengan telepon ataupun gabungan dari ketiga bentuk moda ini. Penjelasan tentang aneka moda ini sebelumnya sudah disampaikan di webinar sebelumnya. Jika ingin merefer, silakan bisa lihat di materi sebelumnya. Penggunaan survei solution ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti. Selain itu, survei solution juga memungkinkan peneliti untuk menangkap informasi geospasial seperti titik koordinat longitudinal latitude dari suatu objek, kemudian juga elevasi seperti itu. Nah, jadi survei solutions itu tadi saya sampaikan, dia itu sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mendesain kuesionernya, kemudian untuk manajemen surveinya, dan juga untuk manajemen datanya. Di dalam sistem survei solutions, kita akan mengenal ada beberapa komponen penting. Pertama itu adalah desainer untuk membuat kuesioner. Ini awalnya berbasis dari kalau kita untuk mempermudah membuat kuesioner itu biasanya peneliti itu membuat kuesioner dalam bentuk cetakan kertas gitu ya. Maksudnya kita draft dulu di komputer mau seperti apa, bisa kita print atau enggak, tapi kita punya rancangan awal. Kemudian biasanya dituang kuesioner kertas tadi, kemudian kita pindahkan dalam bentuk mobile kuesioner menggunakan designer di Survey Solutions. Nah, untuk mencoba kuesioner yang sudah kita buat, Survey Solution juga menyediakan tester untuk menguji penggunaan dari kuesioner ini. Barangkali nanti ada penyempurnaan seperti pernah dijelaskan bahwa karena kuesioner ini menentukan salah satu komponen penting yang akan menentukan kualitas data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Nah, untuk bisa memperoleh data yang berkualitas, salah satunya kita harus menguji kuesioner yang dibuat. Nah, selain itu, selain desainer, di dalam survei solution dikenal istilah headquarters. Nah, ini berfungsi untuk manajemen survei yang terpusat.
salah satu fungsi dari headquarters adalah untuk import dan assignment. Assignment memberikan penugasan ke staff yang terlibat dalam suatu penelitian. Selain headquarters, ada juga supervisor. Nah, ini berfungsi untuk manajemen survei di lapangan terkait pelaksanaan lapangan. Terakhir adalah interviewer. Interviewer itu maksudnya sih bukan orangnya di sini. Interviewer ini adalah komponen yang digunakan oleh si petugas seperti itu, petugas yang melaksanakan pengumpulan data di lapangan. Interviewer app. Nah, ini untuk pengumpulan data. Nah, selanjutnya bagaimana keterkaitan antar 4 komponen yang tadi sudah disebutkan. Jadi, antar komponen itu terjadi pertukaran informasi, mulai dari kuesioner, yaitu sebuah formulir yang kita gunakan untuk penugasan atau pemberian assignment. Nah, assignment sendiri itu kemudian juga ada informasi terkait assignment-nya, penugasan untuk pengumpulan datanya. Setelah memberikan assignment, hasil dari lapangan berupa data, yaitu informasi yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang tadi sudah dibangun di awal. Hal lainnya adalah antar komponen akan bertukar informasi terkait status di mana suatu penugasan berada dalam alur survei. Untuk alurnya sebenarnya ada nanti ada di slide selanjutnya ya. Nanti mungkin belum kebayang ya, atau saya ke sana dulu deh. Maaf. Ini sepertinya untuk gambaran rekan-rekan, jadi ini dia. Jadi dalam pelaksanaannya, ini komponen kalau tadi penjelasan tertulisnya ya. Jadi kalau kita bayangkan dalam suatu grafik itu, jadi ketika si peneliti membuat desain kuesioner, di sini ada headquarters. Headquarters itu yang menjadi yang mengatur pelaksanaan survei secara terpusat. Di bawah headquarters itu ada supervisor yang membawahi beberapa interviewers yang menggunakan interviewers application seperti itu. Nah, apa sih fungsi dari desainer? Desainer itu berfungsi untuk membuat kuesioner. Bisa berupa komponen di dalamnya itu bisa berupa modul, rosters, atau pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, di dalam kuesioner, desainer, si perancang studi itu membuat aturan skip apa yang harus dijawab dalam kondisi seperti apa gitu. Kemudian dalam desainer juga memungkinkan dilakukannya pemeriksaan validasi program. Hal ini tentang bagaimana jawaban dari suatu pertanyaan berkorelasi dengan jawaban lainnya atau dengan norma-norma tertentu yang sudah diterapkan. Gimana kita memperolehnya?
Nah, ini silakan jika teman-teman ingin mencoba sambil mendengarkan presentasi saya, silakan buka designer.mysurvey.solutions. Jika sebelumnya belum pernah registrasi, silakan melakukan registrasi cukup sebentar, hanya 5 menit. Kemudian jika sudah, silakan login. Nah, desainer ini, nah sementara teman-teman login, penggunaan desainer ini kita bekerja secara online, jadi harus ada jaringan internet seperti itu. Registrasinya juga sangat sederhana, cukup membutuhkan email dan gratis. Selain itu, ini juga terbuka untuk siapa saja. Ketika dulu BPS memulai pengumpulan data secara KPI, memang kami pernah menggunakan Survey Solutions. Namun sekarang BPS sudah mempunyai platform sendiri yang mirip seperti Survey Solutions, seperti itu. Untuk peneliti yang memang dari secara resources kita mungkin terbatas gitu ya. Jadi penggunaan survey solution ini sangat membantu untuk peneliti bisa mengumpulkan data dengan memanfaatkan teknologi seperti itu. Nah, seperti apa tampilan dari Survey Solution Designer? Jika teman-teman bisa masuk, silahkan. Ini tampilan awal Survey Solution Designer. Nah, ini saya, apakah sudah ada yang berhasil masuk? Ini saya coba share. Di sini saya coba share sebentar. Nah, ini salah satu survei desain kuesioner yang sudah pernah saya buat. Jadi kalau teman-teman tadi udah berhasil masuk ya, coba kita masuk. Nah, teman-teman bisa meng-create title-nya itu mau apa, kemudian kita mulai buat. Silahkan coba kalau mau sambil mencoba. Selanjutnya kita kembali ke presentasi. Di area nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin saya tidak terbaca di chat bisa langsung bisa bertanya melalui di area gitu ya. Boleh, boleh Mbak. Iya. Nah, itu tadi tampilan di depan untuk desainer. Silakan login. Nah, ada banyak fitur di dalam desainer. Di antaranya adalah sections. Section itu adalah dia di pojok di garis 3 ini. Jadi kalau teman-teman nanti membuat pertanyaan, kita bisa melakukan grouping, pengelompokan pertanyaan berdasarkan kesamaan temanya seperti itu. Seperti contoh di sini, kalau survei itu kita kan biasanya ada ID-nya ya, keterangan dari responden, keterangan dari sampelnya itu mulai dari alamat misalkan provinsinya sampai dengan nanti alamat rumahnya di mana seperti itu. Kemudian kita bisa memiliki section untuk identifikasi si responden. Dalam hal ini survei yang saya lakukan ini adalah untuk usaha mikro kecil di Yogyakarta. Nah, sampelnya itu untuk mengidentifikasi ke sampel ini ada identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang jadi inti dari penelitian yang kita buat grouping untuk memudahkan petugas dalam melakukan pendataan. Nah,
Dalam membuat pertanyaan di Survey Solutions, seperti bisa dilihat di sini, kita bisa melakukan penambahan pertanyaan add question, add subsection, add roster, add static text, add variable, atau mencari pertanyaan jika sudah pernah dibuat sebelumnya. Ini ada dua panel, panel kiri dan panel kanan, yang teman-teman nanti bisa mencoba sendiri gitu ya. Untuk jenis-jenis pertanyaan, secara umum Survey Solutions itu menampung berbagai jenis data yang sangat kaya gitu. Mulai dari pertanyaan berupa teks, kategorikal untuk single select, pilih salah satu, kategorikal multi select, di mana nanti responden bisa memilih jawaban lebih dari satu, numerik, berarti nanti diisikan berupa angka, date, tanggal, kemudian ada teks, nah, ada GPS, fitur GPS, kemudian list, berupa list, barcode, picture, audio, atau geografi, seperti itu. Selain itu, di dalam designer ada juga fitur enabling atau validation conditions. Di sebelah kanan itu ada di agak bagian bawah, teman-teman bisa melihat mulai dari question type, question label, variable labelnya apa, variable name-nya apa, kemudian question text-nya mau ditulis seperti apa. Ada juga enabling condition-nya di bagian agak bawah. Fitur lainnya adalah roster. Roster itu adalah sekelompok pertanyaan yang akan uh, ditanyakan ke suatu objek penelitian yang pertanyaan aja sama. Jadi satu pertanyaan, bukan satu atau lebih pertanyaan yang dapat ditanyakan ke beberapa responden, misalkan seperti itu, ke beberapa orang di dalam rumah tangga misalkan. Nanti penjelasan detailnya ada di sini ya. Mbak Ana Ya, ingin bertanya Mbak, ini boleh. apa yang membuat kita lebih memilih misalkan di Survey Solutions dibanding dengan software-software yang sudah ada misalkan kayak Google Form gitu? Oh ya, iya Mm-mm. betul. Jadi kalau misalkan ya, misal kita bandingkan dengan Google Form, sebenarnya sih bukan sama, istilahnya ini adalah apa ya, formulir yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan data secara online misalkan gitu ya. Kalau Google Form itu pertama kita harus online. Sementara kalau Survey Solutions itu kita bisa offline. Jadi ketika kuesioner sudah dibangun, kemudian kita sudah diupload ke sistem dan nanti interviewer punya aplikasinya di handphonenya, nah itu bisa pengumpulan datanya dapat dilakukan secara offline. Pengiriman jadi data itu nanti tersimpan di handheldnya, di device-nya si petugas seperti itu. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan Google Form, itu Google Form harus selalu online, ada koneksi internet. Kemudian Survey Solution itu fiturnya tidak hanya mengumpulkan data, tidak hanya seperti apa, dia juga bisa untuk manajemen surveinya, mulai dari nanti penugasan petugasnya, kemudian supervisornya, karena dalam penelitian dia peneliti kalau untuk biasanya itu ada supervisornya yang akan mengawasi pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada petugas yang ke lapangan gitu kan. Jadi ketika organisasi lapangannya itu lebih kompleks, nah survei solution itu sangat membantu untuk pengawasan dan fitur-fitur lainnya. Kemudian selain sama sih kalau seperti Google Form kita bisa manage datanya ya, manajemen datanya itu nanti bisa ditampilkan dalam bentuk chart atau berupa report dan hasilnya bisa di-convert ke beberapa jenis file.
output seperti itu. Kalau misalkan Google Form itu umumnya nantinya akan menjadi data berupa Excel misalkan gitu ya. Tapi kalau di Google di Survey Solution itu nanti ada berbagai macam mulai dari ya Excel atau CSV atau Stata seperti itu. Nanti lebih Secara ke umum manajemen surveinya juga, Mbak ya. iya, betul. Jadi dia dari Hmm. awal, dari mulai perencanaan ketika kita mendesain kuesioner sampai nanti akhir kita memperoleh datanya ya. Datanya bisa untuk analisa sederhana aja maksudnya, bukan analisa juga apa ya itu, menampilkan datanya dalam bentuk chart, dalam bentuk Deskriptif ya, grafik, ya, statistik. ya, deskriptif betul, statistik deskriptif. Tapi untuk yang lebih advance pasti kita butuh software-software statistik gitu kan, seperti itu. Oke, makasih Mbak Ana. Oh iya, pertama ini saya tidak bermaksud mengendorse nih, saya tidak bermaksud mengendorse super super solution. Cuma dari pengalaman kemarin, saya sebagai peneliti gitu ya, ketika melakukan jadi untuk disertasi itu kemarin menggunakan data primer. Kemudian kalau dengan pertimbangan sekarang menggunakan kuesioner kertas, berarti kan saya perlu petugas, nanti perlu waktu untuk entry gitu kan, perlu pemeriksaan dan semacamnya. Dengan Survey Solutions ini kita jadi membuat semua tuh dengan bantuan teknologi gitu. Jadi petugas ketika mengumpulkan data langsung langsung seperti ngentri gitu kan, datanya sudah masuk seperti udah langsung seperti input data. Itu juga dari segi pelaksanaan lapangan itu menghemat waktu, menghemat sumber daya seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk belajar awalnya niatnya ini apa ya menjadi trigger teman-teman untuk jadi pengen tahu nih tentang survey solution. Jadi ini sebenarnya juga introduction aja. Untuk bisa memahami secara detail sebenarnya memang harus apa ya learning by doing gitu loh, belajar juga sambil mengerjakan seperti itu. Sampai sini apa sudah cukup menjawab pertanyaan? Sudah Mbak, sudah. Oke, Uh, kita lanjut. sebentar, ada yang bertanya Mbak. Kira-kira mana lebih baik, tapi lebih apple to apple misalkan antara Survey Solution dengan CS Pro. Oh iya, Mungkin Mbak Ana pernah mendengarkan CS Pro. iya betul. Berapa tahun yang lalu itu kita sempat pakai juga CS Pro, tapi kesini-sini sih udah nggak pernah pakai lagi ya. Kalau saya satu persatu mungkin ini mirip ya, cuma mungkin lebih setahu uh, kalau detailnya banget saya nggak tahu cara persis gitu ya mengikuti. Tapi memang kalau kemarin itu Survey Solution itu mungkin ketika saya pakai itu di 2018 mereka masih menyediakan server gratis, server cloud yang gratis. Tapi ya tentu kita ada ketentuan-ketentuan ya terkait penyimpanan data di cloud gitu ya. Uh, itu. Nah, cuma sekarang dengan semakin banyaknya permintaan itu, Survey Solution mereka sekarang tidak lagi menyediakan server gitu. Jadi kita harus menyediakan server sendiri, entah server fisik atau server cloud gitu, cloud base. Nah, Nah, pilihan ini apa ya? Iya memang masalah mungkin jadi pertimbangan juga nih perbandingan dengan CS Pro. Tapi setahu saya juga CS Pro tidak menyediakan server nih. Kala itu di 2018 ini dia lebih unggul karena salah satunya kalau menurut saya buat peneliti itu mereka menyediakan server gitu. Nah, kalau sekarang ya mungkin harus harus mencoba sendiri gitu ya bandingannya dengan CS Pro seperti apa. Begitu. Ya, oke Mbak Ana. Makasih. Ya. Kita melanjutkan ke topik desainer tadi. Jadi siapa saja yang akan menggunakan fitur desainer ini? Pertama adalah si desainer surveinya itu sendiri yang mendesain survei di awal dan juga untuk melakukan cek-cek validasi. Selain itu, manajer survei juga perlu menggunakan ketika pilot benar, bisa ada perubahan-perubahan penting yang harus segera diubah, bisa dilakukan di sini. Kemudian, nah, Survey Solutions ini kan berbagai jenis bahasa. Nah, ini, nah, saya
Saya nggak tahu nih di CS Pro bisa apa enggak nih, tapi di sini mereka bisa menggantikan kuesioner yang kita miliki ke berbagai jenis bahasa. Tapi ya tentu kembali lagi perlu ada penerjemah yang akan memperbaiki istilahnya namanya fitur translasi itu kan mungkin ada kelemahan-kelemahannya, jadi pasti masih butuh penerjemah untuk memastikan bahwa proses translasi ke bahasa lain itu berlangsung sesuai gitu ya dengan konteksnya. Nah, kemudian juga ini memungkinkan kolaborasi share suatu form, suatu kuesioner dengan kolaborator yang dilakukan secara online. Nah, apa yang dihasilkan dari desainer? Pertama, desainer itu setelah kita mendesain itu nanti kita bisa print berupa kuesioner dalam bentuk PDF. Tapi sampai saat ini itu tidak dapat menggantikan kuesioner kertas karena umumnya begitu, karena template-nya itu, jadi kalau tadi saya sebutkan di awal biasanya peneliti itu menuangkan dulu survei kuesioner dalam bentuk kertas. Nah, ketika kita kuesioner, tampilan PDF-nya tidak akan sama persis seperti kuesioner kita berupa kertas gitu. Ini tampil dari kita yang tampil di aplikasinya seperti itu. Dia juga akan menghasilkan kuesioner elektronik yang dapat digunakan petugas untuk menginput jawaban melalui aplikasi interviewer. Nah, bagaimana hubungan dari desainer dengan headquarter? Pertama, headquarter itu setelah kita membuat kuesioner, headquarter itu akan mengimpor kuesioner dari desainer dan membuat cases. Cases itu apa? Cases itu adalah kuesioner yang ditugaskan untuk ditanyakan kepada sampel penelitian. Betul. Jadi karena ini nanti jika dibayangkan dalam manajemen survei, jadi ketika headquarter sudah dapat kuesioner yang sudah dibuat melalui desainer, kemudian nanti akan diassign ke sampel-sampel yang terpilih. Nah, manajemen surveinya itu ya situ. Melalui survei solution itu kita bisa menentukan untuk sampel. Dalam contoh survei saya kemarin ya, kita itu total ada 700 sampel di Yogyakarta. Kemudian petugasnya itu ada 10 orang. Nah, berarti rata-ratanya berarti satu orang itu dapat sekitar 70 sampel. Nah, dari situ nanti di survei solution ini nanti kita bisa memanage, kita punya 10 orang petugas, masing-masing dapat sampel yang mana aja itu bisa di-assign melalui survei solution. Nah, jika tadi kita sudah membuat desainnya, nah selanjutnya kita bisa menguji kuesionernya itu menggunakan survei solution tester. Nah, ini buat teman-teman yang punya aplikasi Android bisa mendownload testernya di Google Play. Kemudian, bagaimana cara menghubungkan dengan kuesioner designer. Jadi dari tadi si survei solution tester, pertama itu kita tadi menginstall, kemudian login menggunakan informasi email dan password yang sama dengan kuesioner designer seperti itu. Jadi satu registrasi yang tadi sudah kita gunakan untuk desainer digunakan juga untuk survei solution testernya. Nah, daftar pertanyaan yang sama dalam desainer akan tampil pada aplikasi tester. Dengan aplikasi tester ini, peneliti dapat melihat dan menguji kuesioner, tapi tidak dapat melakukan editing kuesioner. Editing kuesioner hanya dapat dilakukan di desainer. Kita harus kembali ke aplikasi desainer. Nah, yang dapat menggunakan survei solution tester itu adalah mereka-mereka yang mendesain dan juga perlu tahu nih nanti yang mau mengubah kuesionernya itu di bagian mana aja itu
perlu menggunakan aplikasi ini. Nah, kita setelah designer juga elemen tadi headquarters. Pertama, tujuan penggunaan itu pertama adalah menentukan proyek dari survei, mulai dari staff surveinya yang terlibat dalam survei itu siapa aja, mulai dari supervisor, kemudian dari admin, supervisor, kemudian petugas seperti itu. Sampelnya seperti apa, instrumennya itu kuesionernya akan seperti apa. Kemudian juga mengatur beban kerja, menugaskan pekerjaan kepada supervisor. Headquarter juga berfungsi untuk mengontrol kualitas, di mana headquarters mereview hasil pekerjaan supervisor. Kemudian juga headquarter mengatur ekspor data, output data terstruktur pada satu waktu tertentu. Jadi ekspor data itu terhitung misalkan kita melakukannya di hari ini tanggal 14 jam segini. Jadi itu per tanggal itu maksudnya. Nanti kita bisa secara rutin melakukan ekspor data sesuai dengan pemasukan data dari lapangan. Nah, selanjutnya itu di mana kita memperoleh headquarters ini. Headquarters itu harus melalui server. Jadi servernya itu baik itu server yang cloud hosted ataupun yang self hosted, berupa cloud atau yang fisik gitu ya, server fisik. Nah, di sini jika sebelumnya Survey Solution menyediakan server, nah sekarang mereka itu sebagai alat bantu untuk peneliti mengenal fitur-fiturnya mulai dari A sampai Z di dalam Survey Solution, mereka menyediakan personal demo server. Seperti saya punya server ya. Tapi saya penasaran pengen coba dulu nih, mungkin nggak sih pakai Survey Solution apa ya untuk mengenal istilahnya mulai dari possibility-nya, kemudian juga mengenal environment-nya seperti apa supaya nanti ketika pelaksanaan realnya apabila sudah benar-benar punya server sendiri, kita sudah mengenal sudah lebih familiar dengan si Survey Solution. Nah, ini bisa dibuat secara instan, buat request ke sini, ke Survey Solutions. Nanti mereka akan langsung buatin instan dan ini berlaku untuk 30 hari seperti itu. Jika teman-teman mau coba, silakan. Ini saya ada tampilannya sih di monitor yang sebelah. Bentar. Mohon maaf ya, ini bolak-balik kanan kiri dengan ini karena belum ada dua tempat yang berbeda. Nah, di sini ini saya kemarin minta gitu ya, dibuatin demo servernya seperti itu. Nanti ini akan terbentuk sesuai nama kita ketika registrasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengenal fitur dari di mana di sini ada berbagai macam fitur. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut sebenarnya. Jadi disinilah kita si peneliti memanage surveinya seperti itu. Mulai dari interviewnya, kemudian tim dan roles-nya itu mulai dari headquarter, supervisors, interviewer, ada observers juga, API users, dan lainnya. Nah, di sini untuk survei setup kita bisa lihat ada kuesioner, assignments, ada juga map. Map itu karena ada fitur GPS, jadi kita bisa langsung bisa tahu nih nanti sampelnya itu terkumpul di mana aja. Kemudian ada juga ini untuk data ekspor seperti itu dan membuat report dari setiap pelaksanaan kegiatan. Makanya di sini sebenarnya dari si admin headquarters ini bisa tahu nih pelaksanaan di lapangannya itu seperti apa.
kita lanjutkan ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau mencoba nih, pengalaman kemarin sih dengan tim di riset saya yang lain ini, kemarin akhirnya kita pakai server yang tersedia di lab kampus gitu. Karena Super Solution tidak menyediakan lagi, tapi untungnya mereka punya panduan yang lengkap atau juga dan sangat terbuka apabila kita perlu bantuan terkait instalasi survei solution di server yang kita miliki seperti itu. Nah, ini tadi tampilan dari Windows-nya headquarters seperti apa. Nah, selanjutnya masuk berikutnya yaitu supervisor. Penggunaan supervisor ini terkait dengan pertama, atur alur kerja. Si supervisor adalah nanti orang yang akan menugaskan wawancara ke petugas. Penugasan wawancara oleh petugas. Jadi nanti ketika headquarter membuat, misalnya seperti saya kemarin, untuk 10 orang petugas itu ditentukan ada 2 supervisor. Jadi di awal headquarters itu menentukan supervisor. Kemudian bisa juga dari headquarters yang menentukan di bawah supervisor itu nanti petugasnya siapa saja. Seperti itu. Nah, nanti supervisor yang akan menugaskan sampel-sampel yang 700 tadi atau sekitar 70 untuk satu orang petugas itu akan ditugaskan ke siapa saja, itu bisa di-set di uh, uh, ya di servernya ini. Selain itu, supervisor juga mengontrol kualitas dengan melakukan review hasil kerja petugas. Nah, supervisor itu dapat menerima, accept, atau menolak, melakukan rejection ke kuesioner yang disubmit oleh petugas. Seperti itu. Jadi nanti di lapangan petugas akan mengirim hasil pendataannya ke supervisor, kemudian supervisor akan melihat lagi mereview nih apakah sudah memenuhi standar. Jika iya, maka bisa langsung dikirim ke headquarters, atau jika tidak maka ditolak dan dikembalikan ke petugas dengan memberikan berbagai catatan sehingga petugas bisa memperbaiki seperti itu. Untuk supervisor ini sama, kita dapatnya juga menggunakan server dengan cloud base atau bisa juga dengan offline sinkronisasi ke headquarter. Ini tampilan dari web tampilan window untuk si supervisor. Jadi karena ada pembatasan wewenang gitu ya antara headquarter kemudian ke supervisor maka wewenangnya lebih sedikit daripada headquarters tentunya, jadi menu yang muncul juga akan lebih sederhana seperti itu. Supervisor dapat melakukan report, membuat laporan, terus nanti di sini bisa melihat interviewernya yang berada di bawah jalur komunikasinya dia itu siapa saja, kemudian interview hasil pencacahan yang sudah masuk itu seberapa banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen terakhir yaitu interviewer. Interviewer app ini berguna untuk menerima penugasan, baik itu berupa kuesioner baru atau wawancara baru. Jadi kuesioner baru itu maksudnya ketika nanti ada versi-versi update versi itu bisa bisa menerima melalui aplikasi interviewer ini, atau juga wawancara baru itu artinya penugasan baru, ada penunjukan ke memberikan penugasan ke sampel-sampel berikutnya misalnya seperti itu. Nah, dari interviewer app ini juga petugas itu akan menyelesaikan penugasan dengan mengumpulkan data atau submit data ke ke supervisor, baik bisa juga dilakukan dengan modul maksudnya questionnaire by questionnaire seperti itu. Interviewer dari interviewer ini bisa mengirim penugasan
memastikan seluruh pertanyaan terjawab, mengirim penugasan yang telah selesai untuk direview. Itu lagi tadi. Biasanya si petugas itu bisa mengirim kuesioner yang sudah dijawab oleh responden itu dia harus melakukan pemeriksaan dulu bahwa semua pertanyaan lengkap terisi. Kemudian nanti dari segi kualitas itu akan yaitu tadi dibantu dengan validasi, kita akan bahas lebih detail nanti. Kemudian juga melihat yaitu tadi mereview dulu sebelum dia submit ke supervisor. Nah, di mana kita memperoleh interviewer app ini dari penggunaan smartphone atau tablet yang digunakan. Oh iya, cerita jadi ingat. Untuk sekarang itu umumnya, jadi penggunaan KPI ini memang biasanya untuk peneliti itu butuh investasi yang lebih banyak, lebih besar. Tapi untuk penggunaan selanjutnya, jadi kalau memang sudah biasa istilahnya peneliti ya, kita modal dari awal beli 10 handheld, smartphone atau tablet di awal itu kan investasinya banyak-banyak. Tapi kemudian tablet ini kan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Atau yang banyak digunakan adalah sekarang lembaga survei itu ketika menggunakan sistem seperti ini mereka mensyaratkan untuk petugas membawa handheldnya sendiri, bring your own device gitu ya. Jadi investasinya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ya itu ketika rekrutmen petugas kita meminta petugas untuk syaratnya adalah memiliki misalkan smartphone dengan kriteria spesifikasi tertentu yang memungkinkan untuk pengumpulan data menggunakan KPI atau aplikasi software survey solution seperti itu. Nah, ini nanti tampilan seperti inilah tampilan survey solution interviewer gitu ya. Jadi kalau download aplikasinya nanti tampilan awalnya seperti ini. Kemudian ini juga nanti kita bisa melakukan sinkronisasi apabila memang ada apa ya pengiriman penugasan melalui menggunakan kuesioner tertentu seperti itu. Nah, ini tampilan yang muncul di layar petugas, misalkan ini ada identitas si rumah tangga sampel. Nah, ketika menyelesaikan penugasan, petugas itu nanti bisa melihat pertanyaan dari seluruh pertanyaan ada berapa banyak yang sudah terjawab, ada berapa banyak yang belum terjawab, kemudian apakah ada error-error yang muncul dari jawaban yang dia masukkan. Nah, error-error ini muncul nanti karena berkat validasi yang dibuat oleh si desainer seperti itu. Ini nanti ada di slide berikutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan mengenal lebih dalam tentang desainer. Tadi di awal sudah disampaikan penjelasan sedikit penjelasan tentang desainer. Selanjutnya kita melanjut ke yang lebih detail. Desainer ini membantu peneliti untuk membuat kuesioner baru atau mengcopy yang sudah ada. Jadi kalau misalkan contoh tadi saya punya desainer, ketika saya sudah membuat survei untuk tadi survei usaha kecil di Jogja, ketika saya ingin melakukan survei berikutnya, saya bisa mengcopy dari kuesioner yang sudah pernah saya buat seperti itu. Nah, kita juga akan mengenal nanti ini struktur kuesionernya seperti apa, question fields-nya ada apa aja, membuat pertanyaan untuk beberapa tipe pertanyaan yang ini. Kemudian kita akan mengenal enable condition dan static text. Nah, ini mungkin teman-teman mau mencoba nih, sekarang kita bisa kembali ke desainer teman-teman. Silakan masuk ke websitenya desainer. Kemudian create new di pojok kanan warna hijau itu ada create new. Silakan klik create new. Nah, nanti akan muncul seperti ini, create new questionnaire, judulnya apa, kemudian variabelnya apa.
Nah, apabila nanti ada error berupa tanda merah ya, dia akan memberikan petunjuk apa yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi kalau untuk variabel itu tidak bisa dengan space, paling enggak kita menggunakan underscore. Silakan mencoba, misalkan ini seperti saya ini mengenal SS survey solutions, kemudian nama variabelnya contoh kuesioner seperti itu. Kemudian klik create. Nah, ini adalah kemudian nanti akan muncul, tapi masih belum ada ya. Kalau di sini contohnya ini saya sudah punya beberapa pertanyaan. Di sini ada dua panel. Panel sebelah kiri yang ada shading abu-abu, kemudian ada panel kanan. Panel kiri ini memberikan informasi tentang struktur dari pertanyaan yang muncul nanti di aplikasinya. Ini juga akan bisa muncul subgroup, roster, dan lain-lain. Sementara di panel sebelah kanan akan berisi fields untuk membuat atau mengedit pertanyaan. Nah, panel kiri subsection itu pertanyaan yang memiliki kesamaan tema. Untuk roster adalah sekelompok pertanyaan yang terhubung dengan elemen dalam suatu daftar. Contoh, roster yang umum digunakan adalah roster terkait karakteristik anggota rumah tangga dari sampel suatu penelitian. Jadi karakteristik anggota rumah tangga ini akan dicatat dalam bentuk roster. Kemudian ada juga istilah static text, yaitu teks yang ditambahkan untuk membantu petugas. Misalnya, ketika petugas membacakan pendahuluan ke responden, nah desainer ini dapat membuat tulisan yang harus dibaca oleh petugas ketika mengenalkan studi ke responden seperti itu. Ada juga variabel, ini adalah advanced feature dari survey solution. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang berwarna hijau muda itu adalah static text. Berarti static text ini bukan merupakan suatu jenis kuesioner, jadi bukan suatu jenis pertanyaan. Tapi ini biasanya seperti title gitu ya untuk kita mau menulis apa. Nah, di dalam uh, di dalam di dalam strukturnya itu kita bisa membuat subsection ini misalkan tadi ini subsection untuk identitas sampel seperti itu. Nah, di dalam subsection itu elemen-elemennya adalah berupa pertanyaan individu ya, single setiap pertanyaan yang muncul yang dikumpulkan dalam suatu subsection atau bisa juga kita lepas sendiri pertanyaannya. Tapi umumnya untuk memudahkan dibuat subsection seperti itu. Nah, sementara di panel sebelah kanan itu ada teks dan entry field untuk mencatat jawaban responden. Jadi nanti di sini teman-teman bisa memilih jenis pertanyaannya mau apa, kemudian pertanyaannya itu seperti apa bunyinya. Nah, ini mungkin kita coba sambil buka yang ininya ya di browsernya. Bentar, nah, seperti ini. Teman-teman bisa coba, misalkan di sini add question gitu ya. Ini saya karena sudah punya banyak. Ada add question. Kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul kan add question. Nah, di sebelah kanan teks. Question type. Silakan teman-teman mau membuat seperti apa. Misalkan ini categorical single select. Kemudian variabelnya itu misalkan gender. Variabel labelnya apa? Ini variabel name adalah nanti variabel nama dari variabel yang akan muncul di dataset yang hasil pengumpulan data. Nah, variabel label itu nanti itu labelnya itu mau seperti apa? Gender, misalkan gini.
Nah, questionnya apa jenis kelamin responden seperti itu. Ini yang akan muncul, yang akan dibacakan oleh si petugas. Kemudian untuk value kita bisa lihat tambahkan misalkan 1 untuk laki-laki. Dan add kategori kita klik 2 untuk perempuan misal. Terserah teman-teman mau mencoba seperti apa. Nah, ini kita bisa pilih display mode-nya apa, seperti apa, apakah radio button, combo box, atau cascading combo box. Ini sebenarnya bedanya ini akan terlihat kalau kita sudah tadi mencoba kuesionernya di tester application-nya, seperti apa. Di bawah ini kita bisa enabling condition, nanti detailnya kita bisa masuk nanti ke contoh berikutnya ya. Sekarang kita kembali ke materi di PDF. Jadi sekarang kita tadi section C itu tadi sekelompok pertanyaan yang memiliki kesamaan tema. Itu section itu bisa dilihat di sebelah kiri atas gitu ya. Apabila teman-teman sudah memiliki pertanyaan yang dikumpul-kumpulkan. Nah, question field-nya itu ini dia tadi. Mulai dari question type, ini paling atas, kemudian ada variable name, sini yang sebelah kanan, ini maaf ini agak kepotong. Kemudian variable labelnya, question text-nya itu seperti apa, marks, ya ini untuk kalau teks. Kemudian ada add instruction, ini kita mau nanti di handheld itu akan muncul instruksi untuk petugas, misalkan petugas ya kita akan menambah instruksi apa. Kemudian ada conditional expression-nya, validation expression, validation message, question scope, ya itu. Mbak Ana, mau izin bertanya Ya. Mbak. Tadi kan ada salah satu contoh pertanyaan atau sumber datanya itu berupa suara atau record audio nggih. Nah, record audio itu nanti hasil formatnya itu dalam bentuk file atau sudah langsung tertranskrip seperti itu nggih? Oh, berupa file Berupa suara, file. file, Iya. iya. Tapi saya lupa extensionnya apa gitu ya. Oh iya, tapi maksudnya ya berupa file ya? Iya. Iya betul, berupa Oke. file. Oke, Mbak. Jadi Terima kasih, ya Mbak. betul. Jadi kita bisa menambah, ya itu tadi bisa suara atau bisa foto juga ya. Nah, foto nanti jadi ketika ekspor data itu akan ada seperti attachmentnya gitu untuk Oke. si ya untuk sampelnya kita. Nah ini ada syarat Mana? minimal. Ya. Untuk question fields ini udah urut ya. Jadi ini memang aturan yang pertama kali harus diisi, misalkan question type dulu, baru diikutin variable name, variable label gitu ya. Betul, betul Mbak. Dan ini ada yang mandatori ya. Jadi yang mandatori yang harus terisi itu mulai dari tipenya, variabel Yang ada tanda starnya itu ya. Ya, betul. Ya, Kita sip. kembali ya, kita kembali ke browser ya, biar lihat nih di surf desainernya itu seperti apa kalau itu. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini Mbak Eni, bisa dilihat kah? Ini kan ada keterangan tempat gitu ya. Ya. Ini teman-teman pilih dulu pertama question type-nya mau seperti apa. Kalau sorry ini saya salah. Ini tadi karena buat sendiri sih ya, bukan di keterangan mereka. Kemudian kita pilih ini gender. Misalkan nah, kemudian itu tadi mau variabel labelnya itu seperti apa? Misal yang lebih ini deh. Nih, misalkan ini saya tanya. Ini pertama saya tanya pertanyaannya teks karena jawabannya itu nanti berupa teks saja, berupa tulisan aja. Ini
ini saya ceritanya mau tanya apa kegiatan utama yang dilakukan perusahaan ya, dilakukan usaha. Nah, ini karena makanya itu baiknya itu kita punya versi papernya dulu, versi kertasnya, jadi nanti tahu yang mau dituangkan dalam bentuk mobilenya itu seperti apa. Iya, Di sini kita menentukan variabel name itu dibuat sesederhana mungkin ya, tapi nanti kita bisa identify dari data setnya itu, outputnya itu seperti apa. Nah, variabel labelnya itu seperti apa kita tuliskan. Kemudian instruksinya, ini saya menambahkan instruksi. Tanyakan proses yang dilakukan dan output yang dihasilkan usaha. Itu nanti tulisan itu akan muncul di handheld petugas. Nah, apabila ada syarat-syarat lanjutnya, ini kita silakan mengisikan. Ini akan dibahas di slide selanjutnya. Sampai sini apakah cukup jelas? iya cukup Mbak. Terima kasih. Kalau misalkan ya ada satu lagi. Kalau misalkan ada data missing gitu, nanti apakah cukup dikasih tanda dot atau ada kode dari mungkin simbol angka 9 atau apa gitu? Nah, biasanya kita peneliti itu misalkan ya ini berupa kategori misalkan ya kita mau tanya sesuatu Mm-mm. tanya sesuatu bentar maksudnya missing ini missingnya itu missing karena responden tidak menjawab atau kita memberikan Iya, pilihan ke responden jadi karena kalau responden nanti nggak menjawab. oh Mm. ya, jadi kalau by default nanti si survey solution ketika ada yang kosong gitu ya, blank, dan kita tidak memberikan validasi aturan tertentu, maka akan muncul .a gitu kalau nggak salah. Iya, .a di datanya. Ya, nanti ketika kita cleaning data, ketika data udah masuk, kita bisa sort gitu ya, kita bisa tabulasi, kita kelihatan, oh ya ini ada yang missing, seperti itu. Dia ada secara otomatis itu akan terisi .a. Terakhir, kondisi begitu. Terakhir saya pakai. Nah, tapi ini berdasarkan pengalaman, kadang itu kita peneliti itu untuk biasanya informasi-informasi penting yang memang kita harus dapat datanya, nggak boleh dibiarkan kosong, itu kita buat validasinya. Jadi jangan sampai jawaban ini kosong gitu ya, misalkan. Jadi nanti di validasinya kita buat tidak boleh terisi, tidak boleh kosong gitu. Akan ada error message-nya. Itu bisa aja dibuat seperti itu, memastikan bahwa data yang istilahnya informasi penting ini jangan sampai kosong seperti itu. Jadi nanti interviewer harus mencari jawabannya ya. Ya bisa. Meskipun nggak mau menjawab gitu misalkan ya yang diwawancara. Betul, kelemahannya kadang gitu kalau kita memaksa seseorang untuk ngisi gitu ya sementara nggak tahu. Nah, sebenarnya bisa juga sih Mbak Eni kalau ada error, dia sebenarnya bisa tetap di send gitu ya. Tetap bisa disubmit ke supervisor. Nah, nanti supervisor menentukan, makanya ada tahapan supervisor mereview hasil dari petugas itu, dia menentukan, oh ini kok harusnya ada error message tetap masih dikirim. Nanti ditanyakan alasannya kenapa, oh ya saya memang nggak tahu petugas. Nah biasanya kayak gitu akhirnya ya itu terserah mau pendekatan tanyain ke responden, tapi kalau nggak ya udah dipaksa jadinya milih salah satu, tapi kan itu bisa jadi nggak bener juga ya memaksa dia isi gitu, seperti itu. Baik. Ya, Mbak. Terima kasih. Itu nanti terkait validasi kita akan ada di selanjutnya. Nah, jadi ini kita masuk dulu ke sini, membuat pertanyaan. Kita tentukan dulu tipe pertanyaannya itu, menentukan bagaimana jawaban dikumpulkan oleh aplikasi ya tadi berupa teks, berupa single select atau multi select atau lainnya. Variable name itu nanti nama kolom yang akan muncul di dataset. Variable label itu label yang muncul di dataset. Question text apa yang dibacakan oleh responden. Ada juga enable expression. Satu, untuk mengaktifkan pertanyaan jika terpenuhi. Jika memenuhi syarat tertentu, maka suatu pertanyaan bisa muncul. Contohnya nanti ada. Jika tidak ada syarat, maka pertanyaan akan tampil. Nah, enable expression ini merupakan skip pattern dalam CAPI. Jadi kalau dalam kuesioner kertas kan biasanya
apakah Anda laki-laki, apakah jenis kelamin laki-laki perempuan. Jika perempuan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi jika laki-laki skip langsung misalkan ke blok ke subsection berikutnya seperti itu. Ini yang pattern di dalam KPI itu menggunakan enable expression-nya. Kemudian ada juga fitur validation expression, yaitu ekspresi yang harus benar agar pesan validasi tidak muncul. Jika tidak disebutkan, maka nilai berapapun menjadi valid. Nah, ini tadi. Jika tadi jawaban terisi, maka kita harus buat validasinya itu mau seperti apa. Ketika dia memenuhi syarat validasi itu berarti dianggap oke gitu ya. Tapi ini message nih, pesan yang tampil petugas ketika pesan validasi terlanggar. Misal kayak tadi, kalau kita mensyaratkan suatu pertanyaan harus terisi, maka nanti kita buat validasinya tidak boleh sama dengan bukan nol, missing gitu, tidak boleh sama dengan kosong gitu. Nah, kalau nanti terisi kosong dibiarkan gitu aja, nah tidak dijawab, nah maka akan muncul error message yang itu memberikan perintah tertentu ke petugas apakah untuk probing, bertanya selanjutnya atau seperti apa. Ini tombolnya untuk menambahkan add new validation ada di bagian bawah. Oke. Ini contohnya. Kalau ini Mbak, pertanyaan itu kan sebaiknya, ini tolong saya dikoreksi kalau pemahamannya salah. Jadi ketika mendesain kuesioner itu kalau sebisa mungkin dia itu bisa datanya continuous akan lebih baik continuous gitu bukan? Jadi jangan sampai misalkan sebenarnya data itu bisa continuous tapi kemudian dibuat kategori. Jadi misalkan pendapatan nih harusnya dia bisa ngisi dalam rupiah nilainya, tetapi kemudian kita membuat klasifikasi kalau sekian sampai sekian nanti kategori 1, sekian sampai sekian kategori 2 gitu. Jadi di sini bagusan yang continuous atau kategori kalau menurut Mbak Ana? Tergantung, ada berbagai pertimbangan. Pertama, untuk data yang seperti itu ya kita tahu konsumsi itu misalnya sulit tuh, salah satu data yang sulit untuk peroleh. Ada berbagai metode untuk dapat itu. Kita menggunakan pertanyaan sangat detail atau kita membuat pertanyaan berupa diary, misalnya kayak ekspenditur ya, kita pengen tahu, kita bisa buat diary. Jadi si responden itu mencatat pengeluarannya berapa, atau kita buat cukup detail aja ya gitu. Ada berbagai, dan itu data yang seperti itu akan menghasilkan itu tadi data continuous nominalnya itu berapa gitu ya, realnya seperti itu. Itu effort untuk bisa dapat data seperti itu kan berarti ya itu di kuesioner kita harus buat yang seperti itu. Atau untuk simplifikasi, terkadang banyaknya nih, kalau memang penelitian itu istilahnya fokus utamanya bukan untuk mendapatkan kayak tadi, kita pengen tahu banget nih data expenditure per kapitanya berapa, itu bisa aja dibuat klasifikasi. Ini biasanya dilakukan juga untuk survei-survei yang pertama itu tujuan utamanya itu, fokus utamanya itu bukan buat dapat angka yang itu tadi. Kemudian itu penyederhanaan. Jadi nanti di lapangannya sebenarnya akan jadi lebih mudah gitu kan. Akan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena responden jadi kita ada trade off-nya juga nih. Berarti kalau kita mau detail, berarti ya pertanyaannya harus dibuat banyak, kemungkinan waktu interviewnya akan jadi lebih lama gitu kan. Terus si responden harus sabar, istilahnya ada banyak pertimbangannya lah gitu. Nah, biasanya memang dibuat akhirnya klasifikasi gitu. Nah, tapi kembali lagi, klasifikasi juga kelas-kelasnya, biasanya interval-intervalnya itu dibuat mungkin tidak terlalu lebar gitu. Jadi supaya nanti errornya nggak lebih besar, karena kan kecenderungan yang orang suka melakukan pembulatan di ribuan 5 ribuan atau berapa.
Nah, itu sebenarnya masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kembali lagi ke tujuan surveinya mau seperti apa, apakah nanti kalau misalkan ya Mbak ini, kalau tadi Mbak ini buat klasifikasi gitu kan, kita nggak akan bisa punya, bukan nggak akan bisa, nggak akan dapet yang namanya expenditure per kapitanya itu jadi berapa sebenarnya, karena itu Iya, akan betul. dalam within range gitu kan, dalam suatu Iya. range. Nah, makanya ini kembali lagi nanti ke itu tujuan surveinya, tujuan penelitiannya mau apa, mau dapet data yang seperti apa. Oke. Baik, Mbak Ana, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, itu juga kita bisa menentukan pertanyaan ini sebenarnya siapa yang jawab. Bukan siapa yang jawab sebenarnya. Yang jawab itu sebenarnya responden. Cuma kan karena petugas mengisikan di device-nya dia gitu ya. Jadi itu pertanyaan di siapa yang menginput di device-nya gitu. Nah, ini kita bisa menentukan mulai dari interviewer atau dari supervisor. Nah, pertanyaan skop itu bisa untuk interviewer, jawaban pertanyaan diinput ke kuesioner oleh petugas, umumnya ini adalah untuk sebagian besar pertanyaan, atau oleh supervisor. Ini hanya diisi oleh supervisor. Atau pre-filled, jawaban ini diisi oleh headquarter. Nah, ini dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi sampel. Ya, supervisor maupun petugas tidak dapat mengubah isiannya. Untuk pre-filled ini biasanya adalah informasi yang diperoleh dari sampling frame. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba ini tadi, membuat pertanyaan untuk teks, numerik, single, multi-answer, kategorikal, dan list. Ini kembali lagi tadi informasi apa yang ingin kita tangkap, maka tipe pertanyaannya pun juga akan berbeda. Memilih tipe yang sesuai ini penting untuk meminimalkan tadi kesalahan. Jangan sampai ini kayak tadi udah dirancang, oh ya udah kita bikin kategori gini. Ini kejadian juga nih soalnya di studinya saya nih. Bukan ini tapi jadi kita udah bikin kategori gitu, tapi ternyata begitu mau analisis, tapi nggak bisa dapet nih expenditure per kapitanya gitu kan, karena dari kuesioner yang didesain itu dalam berupa range seperti itu. Jadi kalau bisa makanya sebelumnya juga pernah disampaikan bahwa rancangan analisisnya itu mau seperti apa, data yang harus kita peroleh itu apa, itu akan menentukan kuesioner seperti apa yang harus kita buat. Nah, teman-teman, jadi ini cuma pengenalan aja. Nanti untuk yang tipe yang lebih advance silahkan bisa dipelajari sendiri. Ini kembali lagi tadi mulai dari single select, ini tinggal pilih maunya single select yang ini atau berupa teks. Ini contohnya itu untuk pertanyaan terkait nama, alamat, atau penjelasan untuk kategori lainnya. Misalkan ditanya, oh iya ini siapa namanya. Bisa juga untuk numerik. Nah, numerik ini informasi numerik mulai misalnya jumlah, harga, atau volume. Ini bisa untuk integer. Dapat dibatasi nilainya menggunakan validation fields. Dan petugas hanya dapat memasukkan angka pada field ini. Jadi misalkan kayak tadi Mbak ini nanyain expenditure-nya gitu ya, kita bisa pakai numerik. Tapi karena kita untuk meminimalkan error ya, supaya orang jawab nggak semau-maunya, misalkan apa ya, berapa jumlah jam kerja Anda dalam sehari, misalkan. Kita bisa validasinya itu nggak mungkin misalkan 24 jam, itu udah jelas. Tapi atau kita batasi lagi, nggak mungkin dalam sehari itu lebih dari 15 jam kerja misalkan. Nah, hal-hal yang seperti itu menghindari petugas juga salah entry, salah input, atau memasukkan angka-angka yang di luar logika normal seperti itu. Nah, ini ada tipe pertanyaan lain, itu berupa tanggal, di mana nanti petugas bisa memilih tanggal, misalkan terkait tanggal kelahiran, perkawinan, seperti itu. Nah, umumnya ini lagi, jika memang tidak diketahui tanggalnya, kadang nih ketika kita pertanyaan detail kayak begini nih, mungkin kan dia nggak tahu, lupa nih, tapi akhirnya perlu probing-probing. Nah, itu probing-probingnya itu, ini ada trade off-nya juga kalau dia terlalu ini
dapat terlalu detail tapi nanti kita lupa, tapi atau kalau nggak terlalu detail juga salah juga seperti itu. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian ini tadi kategorikal single select. Misalkan hanya pilih salah satu aja ya, laki-laki atau perempuan, urban atau rural, atau ijazah tertinggi yang dimiliki. Misal. Atau ini kategorikal multi select. Ini dipilih ketika jawaban yang mungkin itu ada lebih dari satu. Misalkan pertanyaan terkait, apakah Anda memiliki barang-barang berikut? Kompor gas, kulkas, sepeda motor, kan orang bisa memilih lebih dari satu. Bentuk tampilannya juga bisa berupa checkbox atau yes atau no, atau tidak. Nah, ini bisa diurut atau juga tidak diurut. Bisa di order, record answer order atau enggak. Ada fitur-fitur. Nah, secara umum, untuk pertanyaan kategorikal, kita melakukan pre-coding. Si desainer menentukan kode untuk kategori dimasukkan dalam desainer dan tidak terlihat oleh petugas. Nah, misalkan seperti ini, categorical single select. Apakah jenis pendidikan tertinggi yang pernah ditamati misalkan? Mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 sampai nanti ada lanjutnya sampai sarjana misalkan. Nah, ini kita melakukan pre-coding. Mau kita kodekan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi nanti pilihan yang muncul di handheld yang dibacakan oleh petugas adalah si deskripsinya ini, bukan value. Nah, value ini akan muncul di datasetnya kita nanti gitu. Dan dengan fitur designer ini juga sebenarnya nanti kita bisa mendownload kode-kode yang kita upload. Jadi nanti mereka ada masternya gitu ya. Jadi ketika di dataset munculnya 1, 2, 3, 4, 5 itu apa, nah kita bisa tahu kemarin yang kita buat kodenya itu apa. Nah, selanjutnya di kuesioner PEPI umumnya kita ada pilihan tadi lainnya gitu ya. Ketika ada kategori ada pilihan-pilihan jawaban 1 sampai 5, tapi kemudian ada kemungkinan pilihan lain, kita pilih lainnya. Nah, untuk implementasi di CAPI, kita biasanya menambahkan pilihan lainnya. Terus kemudian kita beri kode tertentu, misalkan 99. Nah, untuk tahu lebih detail lainnya itu apa, kita bisa buat pertanyaan lanjutan yang akan muncul ketika pilihan lainnya diisi. Tapi dari kemarin, pilihan lainnya itu akhirnya menjadi sulit untuk diolah karena ya lainnya itu bisa beragam, sangat banyak apapun berbagai kemungkinan gitu. Jadi sebaiknya mungkin pilihan lainnya ini diminimalisir gitu ketika memberikan pilihan jawaban. Nah, untuk list question ini, misalkan seperti ini, ada pertanyaan anggota rumah tangga. Sebutkan siapa saja yang biasa tinggal makan di rumah tangga ini. Kita set maksimumnya ada berapa orang, jadi nanti petugas bisa menginput dengan membuat list daftar dari jawaban pertanyaan ini. Nah, ini digunakan ketika jumlah dan nilainya tidak diketahui oleh desainer kuesioner. Contohnya nama RT, film, favorit, dan lain-lain. Jumlah item tidak bisa lebih dari 40, dan untuk yang seperti ini seringkali digunakan sebagai trigger untuk roster. Jadi ketika sudah menyebutkan nama ART-nya, kemudian akan lanjut ke roster. Nah, ini tampilannya nanti di handheld petugasnya itu kita sebutkan namanya pertama Joe, kemudian dia tab berikutnya akan muncul kolom untuk mengisikan ART berikutnya. Setelah ini muncul, ini biasanya nanti ada penjelasannya. Ini trigger, dia akan memunculkan roster untuk si orang yang bersangkutan seperti itu. Selanjutnya kita bahas ke enablement condition. Jadi kalau di PEPI itu ada namanya skip pattern,
untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, sementara di KPI itu dikenal dengan istilah enablement conditions. Pertanyaan tidak dilewatkan, melainkan pertanyaan dibuat enabled atau disabled berdasarkan jawaban pada pertanyaan sebelumnya. Ini nanti contohnya ada. Nah, di sini, oh ya, tuh. Nah, selanjutnya ini ada data validation, gimana dua jenis pertanyaan yang dapat digunakan, yaitu unlist question digunakan untuk membuat enable pertanyaan. Kemudian ini harusnya tab recipient question, yaitu pertanyaan yang harus mengikuti syarat yang dibuat. Contoh, pertanyaan jenis kelamin menggunakan nama variabel gender. Dan pertanyaan berikutnya bertanya, apakah ART pernah hamil dalam variabel kehamilan? Nah, di pertanyaan gender, kita punya kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Ketika kita ingin mengenable pertanyaan kehamilan untuk perempuan, maka kita perlu membuat conditional expression, berarti pertanyaan kehamilan ditanyakan hanya jika gender berkode 2 atau perempuan, seperti itu. Misal, ini contohnya ya. Di sini ditanyain, umur age in completed years, berapa umurnya gitu kan, umur Anda berapa. Ini pertanyaan, istilahnya ini unleash questionnya. Kemudian recipient questionnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mensyaratkan umur ini memenuhi kriteria tertentu. Misal di sini, ketika seseorang berumur di atas 5 tahun, maka pertanyaan ini akan muncul. Pertanyaan terkait apakah orang tersebut bisa baca tulis dalam bahasa Indonesia, apakah orang tersebut sekolah gitu ya, sedang mengikuti sekolah, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan resipien akan muncul, bukan sebenarnya pertanyaan ada, kita tetap buat di desainer, tapi dia akan hidup, akan muncul ketika pertanyaan kode ini terpenuhi, ketika pertanyaan di kode ketika jawaban di pertanyaan ini terpenuhi. Nah, apabila seseorang berumur kurang dari 5 tahun, maka pertanyaannya itu akan tertutup, akan disable, dan petugas tidak perlu membaca karena tidak tampil di tampilannya dia gitu ya. Jadi dia udah tahu, ya udah langsung aja menjawab sesuai tampilan yang ada di handheldnya. Nah, ini juga salah satu bentuk validasi kan. Jadi nggak mungkin orang yang berumur di bawah 5 ditanyakan pertanyaan ini. Ketika ada muncul, nah ini berarti harus diperiksa kembali nih isian datasetnya. Contohnya di sini adalah tentang penggunaan internet. Apakah nama memiliki akses dan menggunakan internet dalam 1 bulan terakhir? Pilihannya ya atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya ditanyain, media apa yang digunakan akses internet. Jadi, pertanyaan ini muncul hanya apabila seseorang menjawab ya memiliki akses ke internet di pertanyaan sebelumnya. Sehingga pertanyaan ini muncul. Apabila dia menjawab tidak memiliki akses internet, maka pertanyaan tentang media apa yang digunakan tidak akan muncul. Seperti itu. Nah, untuk enablement conditions ini ditulis dalam bahasa C#. Syarat ini cukup fleksibel dan dapat memasukkan jawaban pada banyak pertanyaan. Jadi bisa dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang akan mencoba survey solution ini tidak perlu takut. Kenapa? Karena bahasa ini cukup mudah untuk dipelajari dan
di Survey Solutions itu ada banyak sekali referensi kuesioner-kuesioner yang publicly available gitu ya, kita bisa lihat, kita bisa pelajari. Oh ya, ketika saya pengen buat pertanyaan seperti ini, enablement condition-nya seperti apa sih, validation-nya seperti apa sih, bentuk bahasa C-sharp-nya itu dituliskan bahasa pemrogramannya seperti apa. Sebenarnya kita bisa merujuk ke kuesioner-kuesioner yang sudah pernah dibangun oleh orang-orang sebelumnya yang ada di website Survey Solution seperti itu. Ya, ini untuk yang static text tadi digunakan untuk menjelaskan informasi ke petugas atau responden. Static text muncul di mobile phone pada posisi yang sama seperti di designer. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya akan lanjut ke topik yang lebih intermediate. Monggo para peserta, apabila ada yang kurang jelas silahkan untuk bertanya. Lanjutkan aja Mbak Ana. Oke, baik. Nah, kita sekarang lanjut ke special question type, yaitu buat GPS, barcode, atau gambar, atau tadi suara juga bisa. Kemudian ini validasi data dan sintaks dasar untuk C-sharp-nya itu seperti apa. Ini untuk GPS, ini keren kalau menurut saya ini. Dengan bisa dapat data GPS itu akan memperkaya sekali analisa untuk penelitian kita. Jadi nanti ketika kita memilih pertanyaan ini, membuat fitur ini, petugas yaitu seperti ini akan muncul tampilannya. Tapi memang dari sini pengalaman sih tingkat akurasinya itu ya begitulah kondisi di Indonesia gitu ya. Sebenarnya sih kalau buat nangkap GPS itu kita nggak perlu internet karena kan dia pakai satelit gitu ya. Cuma memang kendalanya kadang seringkali gitu ketika akurasi lebih dari 20 meter itu bisa menjadi bisa ditelaah kembali gitu ya. Karena lebih dari 20 meter itu biasanya akurasinya memang dianggap kurang bagus gitu. Kemudian ini kita bisa scan barcode atau bisa juga memasukkan foto. Nah, kita akan lanjut ke validasi data. Validasi data ini digunakan untuk mengonfirmasi jawaban agar konsisten dan atau memenuhi harapan realistis tertentu. Misal, di sini ya, kalau laki-laki itu tidak mungkin hamil, ini konsisten dengan gender. Atau seseorang tidak dapat berusia di atas 110 atau lebih muda dari 0 tahun. Ini logika dasar aja. Nah, ekspresi ini ditulis dalam bahasa C# dan dituliskan pada validation condition field. Nah, ini seperti ini. Misal, tadi berapa lama rata-rata lama menggunakan TV dalam satuan jam perharinya. Kita buat range-nya itu antara 0 sampai 24. Jadi nggak mungkin 24 jam, nggak mungkin sehari lebih dari 24 jam. Apa yang terjadi ketika validasi terlanggar, maka akan muncul peringatan untuk petugas. Di sini dibilang error of warning message-nya itu mau apa? Tidak mungkin jumlah jam itu lebih dari 24 jam atau kurang dari 0. Periksa kembali isian. Seperti itu. Misalkan di sini, ketika kita batasi umur seseorang itu tidak bisa lebih dari 110 dan umurnya harus positif, kita tuliskan seperti ini. Ini bahasa di C-sharp-nya. Nanti akan ada penjelasan. Nah, di handheld petugas seperti ini. Misalkan petugas tadi kita sudah buat aturan bahwa seseorang tidak mungkin lebih dari 110 tahun. Nah, ketika tadi kondisinya itu terlanggar, maka akan muncul error message seperti ini. Answer is invalid. Please check again, misalkan seperti itu.
Tapi ini bahasanya juga kalau ini kan dalam bahasa Inggris. Kalau sebenarnya kita bisa buat sesuai maunya desainer itu mau ditulis seperti apa pesan errornya. Nah, sekarang kita masuk ke sintaks dasar C# untuk membuat validasi dan enablement conditions. Bagaimana? Ini pertama adalah menghubungkan sebuah variabel dengan nilai atau variabel lain menggunakan operator logis. Menghubungkan ekspresi untuk membuat multiple conditions dengan dua tanda bar ini atau double N seperti ini. Contoh, umur lebih dari 18 dan umur kurang dari 65. Ini kayaknya sih saya yakin nih buat anak-anak sekarang sih udah jago gitu ya pemrogramannya. Jadi yang seperti ini bisa dipelajari dengan cepat. Untuk yang ini tadi umur dibatasi kurang dari Conditional ya. iya betul. Iya. Validasinya iya betul. Jadi ketika di luar range itu nanti akan ada ya kayak tadi ya. Kalau kita buat dia tadi nggak boleh missing, nah di sini kita harus buat syarat tertentu nih. Jadi kalau dia nanti missing dia akan muncul. Kalau di sini sebenarnya saya nggak bikin syarat missing nih. Nanti bisa dibuat syarat kalau missing itu harus terisi seperti itu. Nah, enable hanya jika memenuhi syarat tertentu. Nih, ini tadi kita udah bahas ini. Ini ada pertanyaan apa nama toko online Bu? Pertanyaan ini Bu, apabila seseorang itu mempunyai akses ke internet seperti itu dan ini ada lagi syarat lainnya yang bisa dibuat lebih advance gitu terkait dengan pertanyaan lainnya. Atau ini pilihan lainnya akan muncul apabila responden diminta untuk menjelaskan, sebutkan nama toko online jika lainnya itu maunya apa. Kita sudah memberikan pilihan, tapi mungkin bisa jadi responden di luar dari pilihan tersebut. Nah, sampai sini kita akan lanjut ke pembuatan roster. Ini adalah salah satu fitur yang memang biasanya sih standar ada di kuesioner-kuesioner survei rumah tangga atau survei usaha. Kita akan belajar basic roster dan mengenal nested roster. Sementara untuk membuat HTML tags atau piping, ini nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Untuk HTML text itu jadi kita membuat pertanyaan itu teks memformat teks menjadi bold, italics, underline, color atau line breaks. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa mengcopy itu tadi si sharp-nya itu bahasanya dari kuesioner yang sudah ada. Nah, sementara piping itu adalah jawaban yang auto filling untuk beberapa pertanyaan dalam teks pertanyaan. Nah, kita sekarang masuk dulu ke roster. Roster didefinisikan dengan dua parameter. Apa saja? Pertama adalah sejumlah baris, yaitu elemen unik. Kemudian elemen tentang pertanyaan dalam roster. Ini dikenal dengan istilah variabel. Nanti kita masuk ke contohnya. Triggers yang menentukan parameter tersebut. Minimal satu parameter dikenal dengan istilah size atau juga seringkali ada parameter lainnya yang disebut sebagai konten. Jadi gambarannya nih, ketika suatu pertanyaan terpenuhi, maka roster akan muncul gitu ya. Ini ada triggernya, kemudian ketika muncul bang dia akan muncul. Nah, pertanyaan triggers ini juga bentuknya ada yang fixed set of items, number, list, atau multi-select. Ini contohnya, mudah-mudahan kebaca. Ini tipe triggersnya, jadi ketika pertanyaan terpenuhi, terisi gitu ya, nanti rosternya akan muncul.
Mbak Ana mau izin Iya. bertanya Mbak, ini yang sebelumnya itu format PDF setelah di print dari Survey Solution G? Iya, yang ini. Oh ini Ini. hasil Ya, ini ini. hasil kuesionernya. Ini yang screenshot dari survei solutionnya. Enggak, kalau PDF yang tadi tuh yang gambar apa? Oh, ini. eh Enggak. ah, Oh, ini contoh kuesionernya. Oh contohnya, contoh atas. Saya kira Nah, hasil print dari gininya dari Survey Solutionnya. iya benar. Jadi kalau survei solutionnya sebenarnya kalau nanti di print kayak tadi kan tadi saya sebutkan ya desainer itu dia menghasilkan kuesioner berupa PDF dan mobile gitu ya. Kalau Mm-mm. itu yang di handheld. Nah kalau yang di PDF dia tampilannya sebenarnya nggak seperti ini nih. Ini adalah Oh, kuesioner versi PEPI, versi kertas. Makanya di oke oke awal oke. lebih baik dibuat dulu versi kertasnya kita mau seperti apa punya gambaran. Nanti baru dituangkan ke mobile kuesionernya karena itu nggak persis sama akan seperti ini gitu dia kan akan menyesuaikan namanya sesuai program gitu ya. Nah ini sebenarnya ini memberikan bayangan nih ke teman-teman misalkan ya tadi tipe trigger yang fixed set of items. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang si desainer ini sudah tentukan. Ada household asset, aset rumah tangga apakah memiliki radio, telepon dan seterusnya kita klik satu-satu, kita sebutkan satu-satu di awal. Jadi di kuesioner itu kita buat pertanyaan, kita pilihkan pilihannya sudah kita munculkan seperti itu. Sementara di tipe yang sebelah kanan ini ada indicate the principal good and or service produced by this enterprise. Jadi sebutkan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ini. Nah, kita suruh nyebutin nih, karena ini bisa jadi apapun gitu kan. Jadi peneliti kan nggak mungkin nulisin satu-satu tuh pilihannya akan terlalu banyak. Bisa Iya. apa saja gitu kemungkinan. Nah, jadi kita tinggal tulis, kita pilih modenya, tipenya itu tipe list. Jadi nanti si responden kita isikan berdasarkan jawaban responden dia menjawab apa aja. Seperti itu. Oke Mbak Ana, terima kasih Mbak. Ya. Nah, gimana cara membuat roster? Nah, silakan teman-teman klik di bagian bawah itu ada add roster gitu ya. Ini kan ada add question, add subsection, kemudian ada add roster. Kita klik di bagian bawah. Nah, nanti di sini ada roster source. Kita bisa pilih apakah fixed sets of item, list question, yang tadi multi select question atau numeric question. Ini kita bisa isikan. Nah, kemudian ini tadi kalau kita pilihkan dia berupa list, nah nanti yang akan muncul di roster juga akan berupa list gitu. Atau ketika kita memilih tipenya adalah number, maka nanti di rosternya itu akan muncul sejumlah yang sudah kita berdasarkan tadi jawaban sebelumnya berupa number. Contoh. Nah, contoh lainnya adalah apabila multi-select, ketika kita pilih multi-select, nanti di sini rosternya yang akan muncul itu kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini mungkin kalau mau penasaran bisa dilihat kembali ya, dikembalikan kembali lagi ke sini. Jadi misalkan tadi list questionnya list question gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya household member names, sebutkan nama anggota rumah tangga. Jadi kita sebutkan satu-satu tadi Joe, Anna, Putu seperti itu misal. Atau yang tadi number berapa banyak tanaman yang ditanam di lahan ini seperti itu. Misalkan kita sebutkan 5, nanti akan muncul rosternya sebanyak 5 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya dari roster yang kita bentuk sebenarnya bisa juga dibuat roster. Jadi ada istilah nested roster, intinya adalah roster di dalam roster. Cara membuatnya itu sebenarnya sama dengan cara membuat roster. Tapi di sini ada levelingnya. Misalkan tingkat pertama itu lahan yang dimiliki petani. Tingkat kedua luas plot
di dalam sebuah lahan. Nah, lahan ini kan terhubung dengan level 1 di sini ya. Kemudian di tingkat 3 tentang tanaman di dalam plot. Plot ini terhubung dengan di tingkat kedua dan ya tadi plotnya ini terhubung dengan tingkat pertama. Ini contohnya. Roster, ini nested roster. Di dalam roster kita ada roster lagi. Pertama roster tentang lahan. Berikutnya di dalam roster itu ada roster tentang plotnya. Kemudian ada lagi roster tentang jenis tanamannya, seperti itu. Nah, ini saling terhubung yang membuat kalau dalam struktur pertanyaan PEPI itu biasanya seperti cross tabel gitu. Jadi tabelnya itu dia beranak-anak. Judul kolomnya itu dia levelingnya jadi ada 3 seperti itu. Itu kalau kita buat dalam bentuk tadi kuesioner PEPI gitu ya. Jadi kalau bisa dibayangkan dalam kuesioner kertas itu atasnya itu lahan. Kemudian kita buat kolom lagi kan, itu nanti dia di bawah lahan itu ada plot 1, plot 2, plot 3. Kemudian di dalam plot 1 lagi, di dalam plot 1 itu kita ada kolom-kolom lagi. Kolom untuk tanaman 1, tanaman B, tanaman C. Nah, itu dalam bentuk PEPI-nya. Nah, ketika memindahkan ke kuesioner itu, ini kita bentuk menjadi nested roster. Nah, di dalam roster itu sebenarnya juga pertanyaannya bisa beda-beda gitu ya, tergantung kita maunya bagaimana. Nah, sampai sini apakah kebayang? Nah, sebenarnya saya mau nunjukin yang roster saya di kuesioner yang ada di web sebentar. Kebayang sih Mbak, cuman gini nanti kalau udah masuk ke dataset itu kan akan lebih bagus. Itu nanti maksudnya gini, datasetnya itu bisa sesuai dengan kode-kode yang ada di dalam pertanyaan itu enggak ya? Bisa. Jadi biar nggak bingung, misalkan kodenya kan ada misalkan, oh ini nggak ada kodenya ya Mbak? Iya, ini kemarin saya sempat apa saya pakai kode. Jadi sebenarnya bisa, boleh aja. Memang enaknya gitu ya, pakai kode. Jadi nanti yang penting ada master file kodenya gitu. Jadi kok tahu Iya, kode betul. A01 itu sebenarnya variabel apa, penjelasannya apa, begitu kan? Iya, betul. Karena kadang biasanya kan kalau data survei gitu kan enaknya ngadep kuesionernya apa, kemudian nanti datasetnya di sini seperti apa gitu kan. Biar apa nggak salah maksud dalam menentukan measurement dari variabel gitu. Betul. Betul, dan itu juga sebenarnya di software statistik juga cukup mudah gitu kan, tinggal memberikan label untuk kode-kode ya Nah, nama-nama ya variabel. ini udah ada kodenya A, B, C. Nah, mungkin kan nanti kalau apa ada apa roster tahap 1, 2, 3 kan misalkan A.1, kemudian A.1.1, A.1.1.1 gitu ya. Ya, Jadi betul. kan ada tahapan-tahapannya gitu toh, Mbak. Ya, betul. Betul sekali. Betul memang. Kemarin saya memang ada pilihan gitu ya. Jadi istilahnya nih kalau survei ngerjain sendiri gitu ya. Ketika aduh malah nih bagusnya udah deh kayaknya langsung aja deh biar nanti kalau itu nggak pusing lagi gitu. Tapi memang yang kayak gini juga ada kelemahannya nih. Kemarin saya juga sempat oh ternyata nama ini udah dipakai nih di yang sebelumnya gitu kan. Jadi Iya konsistensinya itu sebelumnya. betul. Ya betul. Betul. Nah, jadi ini roster yang standar umum digunakan, misalkan kita pergi ke survei rumah tangga itu ada roster ART ya. Dia tanya nih hubungan dengan KRT-nya apa, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa. Nah, pertanyaan dalam roster ini akan ditanyakan ke semua elemen. Ini kan tadi dibilang sebagai variabelnya ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu, variabelnya itu ditanyakan ke seluruh elemen, ke seluruh orang-orang yang didata sebagai anggota rumah tangganya seperti itu. Nah, kemudian juga ada lagi nih roster untuk pertanyaan terkait apa nih? Ketika memenuhi umur tertentu, kita bisa tanyakan lagi, kita buat rosternya sendiri, misalkan di dalam
pertanyaan ya, roster ini. Jadi ini nested rosternya. Ini pertanyaan terkait apa nih, alat digital misalkan seperti itu. Jadi kemarin juga saya sih sebenarnya belajarnya juga awalnya dari kuesioner yang sudah dibuat orang gitu. Pertama kita mengenali dulu strukturnya. Oh seperti ini. Kalau saya mau buat berarti seperti ini. Nah, dan enaknya juga di sini kan dia ada compile-nya nih. Ketika kita melakukan sesuatu, kita membuat tadi validasi, rule validasi, kemudian apa tadi enablement, kita bisa compile dulu gitu loh. Kita compile, nanti akan muncul error message enggak tuh. Di sini mulai muncul. Kenapa? Oh, karena saya nambahin ada roster baru ya. Seperti itu. Jadi kalau ini ada error, nanti kita bisa perbaiki errornya di mana. Ya udah kita nanti bisa perbaiki. Mbak Ana mau izin Mbak mengingatkan tinggal 5 menit waktunya. Oh, tinggal 5 menit. Aduh. Bentar. Emang nih ini sebenarnya materinya banyak jadi nggak apa-apa nih. Iya, Buat trigger nanti belajar masing-masing. Tapi bagus ya. banget kok. Iya. Nggak banyak kok, ini materi terakhir udah tinggal ini aja, manajemen surveinya. Nah ini kita sekarang setelah tadi mengenal gimana cara mendesain kuesioner, kita sekarang ke manajemen surveinya. Seperti tadi saya sebutkan, kita ada admin dulu sebenarnya. Admin itu orang yang in charge di headquarters gitu. Headquarters ada supervisor membawahi beberapa interviewers. Nah, ini sebenarnya alurnya di nanti. Kalau ini sih nggak terbayang, bukan nggak terbayang, nggak kelihatan gitu proses ini. Jadi dari desainer kemudian diimport kan ke headquarter mengimport kuesioner dari desainer. Kemudian dia ini ada tanda gambar ini, dia memberikan assignment, ini logo yang tadi di awal, assignment ke si supervisor. Supervisor kemudian berikan assignment lagi ke interviewer. Nah, apabila ini ada tanda cross, dia kan nanti ketika interviewer sudah selesai, dia akan submit ke supervisor. Supervisor bisa mereject cross atau dia bisa accept kayak gitu, tanda centang. Nanti kemudian dilanjutkan lapor ke headquarters, dan headquarters juga sebenarnya bisa sama, bisa back atau bisa accept pekerjaan dari supervisor. Nah, ini tadi untuk interviewer sebenarnya dia itu kerja nggak harus online, dia bisa offline, tersimpan di handheldnya. Ketika dia sudah siap, ketika punya jaringan wifi, ketika ada akses internet, dia bisa submit ke supervisor. Supervisor ini tapi dia untuk akses mengirim ke headquarters harus dengan koneksi internet. Nah, administrator ini fungsinya yaitu tadi dia memiliki akses tertinggi, terpercaya, tetap aman, tidak di-share ke banyak pihak, dan ini tadi harus menggunakan server. Headquarter tadi sudah disebutkan ya fungsi-fungsinya, mulai dari membuat penugasan, import kuesioner, approve reject kuesioner, membuat report dengan reporting tools, atau juga mengekspor data. Ini terkait headquarter membuat, mengatur tim, memonitor progres pengumpulan data, memonitor data, dan secara umum bertanggung jawab untuk keseluruhan organisasi pengumpulan data. Supervisor sama ini mengatur pengumpulan data ke petugas. Dia bisa memonitor progres pengumpulan data dengan membuat laporan atau juga mereview sync log. Jadi seperti metadata para datanya itu sebenarnya terlihat kapan seorang petugas itu dia aktif di handphonenya, pernah mendownload assignment, itu segala aktivitas yang ada di aplikasi bisa dilihat oleh supervisor seperti itu. Supervisor juga itu perlu memonitor kualitas data. Nah, ini manajemen survei, supervisor lakukan interview, tapi dia berperan dalam pengumpulan data terkait yaitu memastikan petugas memiliki perangkat yang lengkap, mengatur daftar sampel, menjawab pertanyaan terkait peralatan dan logistik dari
dari petugas. Ini alur kerjanya yang tadi saya sudah sebutkan, approved by supervisor, assigned by supervisor, supervisor memberikan tugas, nanti kalau sudah completed by interview bisa dikirim ke supervisor, baik itu di reject ataupun di accept. Ya, begitu. Ini untuk tadi saya untuk demo survei, demo server, bisa silakan dicoba kalau memang ingin tahu seperti apa server dalam penggunaan server dalam survei solution. Itu sih, ini yang lainnya ini sebenarnya sudah disebutkan tadi, dijelaskan di awal. Nah, untuk materi yang lebih advance silahkan pelajari sendiri. Ini ada referensi-referensi yang juga saya gunakan ketika membuat materi ini. Silahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ana atas materi yang sudah disampaikan. Kalau saya boleh kasih pendapat, memang agak padat ya materi kita hari ini ya. Agak padat, dan mungkin buat tim lab Bu Eni, bisa Bu Eni kita mengadakan tutorial tentang survey solution, karena ini kayak technical skills yang sangat bagus kalau untuk teman-teman terutama di ilmu ekonomi ya. Mendesain sebuah ya, mendesain sebuah survei itu kan kita juga masih kurang mungkin dari sana, karena hanya sebatas di Google Form aja, padahal sebenarnya banyak sekali yang bisa kita explore di survey solution. Baik, apabila saya boleh menyimpulkan, untuk survey solution ini memang aplikasi yang sangat powerful ya, apabila kita sudah mengetahui apa yang ingin kita desain. Artinya kita akan berhasil meng-unlock semua potensi-potensi yang ada di survey solutions kalau planning cara kita mendesain dari survei itu sudah matang, dari segi codingnya, dari segi membuat rosternya, itu ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Dan untuk mempelajari teknisnya, mungkin kita untuk sekarang kita bisa belajar dari learning by doing. Jadi kita melihat kuesioner-kuesioner yang sudah ada, lalu kita membuat ya copy mechanism lah, kita memodifikasi sedikit sesuai dengan survei yang ingin kita sebarkan ke responden. Baik, mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya minta maaf apabila saya ada kesalahan dalam mengucapkan ataupun dalam menjadi moderator di pertemuan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Ana karena sudah berkenan sekali lagi menjadi pemateri di Bersemi seri kedua. Dan nanti minggu depan ada Bersemi seri ketiga. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk mempelajari survei dengan lebih advance bisa ikut bergabung di diskusi kita Bersemi di seri ketiga. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Eni sudah berkenan hadir dan juga peserta-peserta yang sudah aktif bertanya melalui saya. Lalu saya bertanya kepada Mbak Ana. Baik, selamat sore. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak.